Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hari ini Komisi 9 DPR RI mengundang Serikat Buruh untuk membahas rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian langsung dari lokasi. Andre, selamat sore. Apa saja yang disuarakan para buruh untuk memenuhi partisipasi publik dalam rancangan undang-undang ini? Ya, selamat sore Jose. Benar sekali Komisi 9 DPR RI hari ini mengundang Serikat Buruh untuk memenuhi aspirasi dan juga melaksanakan putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang menguji tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada hari ini Komisi 9 DPR RI mengundang Serikat Buruh untuk mendengarkan masukan dari mereka. Serikat Buruh tadi kami dengarkan menyampaikan beberapa tuntutan dan juga menyuarakan aspirasi mereka, di antaranya mengenai PHK dan juga kepastian mengenai pesangon yang diterima setelah di PHK dari perusahaan, kemudian mengenai jangka waktu kerja, kemudian juga mengenai sistem penerimaan kerja atau outsourcing, di mana buruh menuntut untuk penghapusan outsourcing oleh perusahaan. Namun untuk informasinya mengenai aspirasi tersebut dan juga bagaimana tanggapan dari DPR untuk memenuhi aspirasi publik dan juga meaningful participation dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem dengan Irma Suryani. Selamat sore Bu Irma. Selamat sore. Bu Irma, dari aspirasi yang sudah disuarakan tadi oleh beberapa perwakilan Serikat Buruh, bagaimana DPR menyikapinya untuk dimasukkan nanti ke dalam rancangan undang-undang? Alhamdulillah, memang itu yang kita niatkan dengan mengikut sertakan civil society, mengikut sertakan kawan-kawan buruh tentunya untuk bisa mendapatkan masukan terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan yang akan dibuat ya. Ini baru ya, bukan revisi. Sehingga memang masukan-masukan yang diberikan oleh kawan-kawan buruh itu tentunya akan menjadi poin-poin penting bagi kami di Komisi 9, terutama tim yang akan menjadi tim pembuat undang-undang ini untuk bisa menyelaraskan ya semua masukan-masukan baik buruh, pengusaha maupun pemerintah. Karena kami sebagai wakil rakyat tentunya harus ya menjadikan undang-undang ini jauh lebih baik lagi dari undang-undang yang sebelumnya. Ya, jangan sampai ada anak bangsa rakyat Indonesia justru tercederai, justru dikriminalisasi ya dengan undang-undang yang katanya bersayap-sayap ya, kemudian multitafsir dan lain sebagainya. Kami tidak ingin, Komisi 9 tidak ingin undang-undang ini begitu diundangkan malah masuk judicial review. Oleh karena itu kami menyerap semua masukan dari semua lapisan masyarakat, termasuk tentunya yang paling penting adalah kawan-kawan dari Serikat Buruh. Berarti kalau sesuai dengan putusan MK soal PKWT, soal outsourcing, soal upah dan juga pesangon ini akan dimasukkan nantinya Bu ke dalam rancangan undang-undang yang baru? Tentu, bahkan kami juga kami dari Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem, kami juga akan melihat ya dan bekerja sama dengan Balek untuk bagaimana teman-teman ojol juga bisa menjadi bagian yang harus diperjuangkan ya untuk bisa mendapatkan regulasi yang melindungi mereka juga gitu ya. Jadi seluruh pekerja sektor formal, non formal dan pekerja rentan pun juga seharusnya masuk dalam undang-undang ini, sehingga undang-undang ini menjadi undang-undang yang komprehensif dan bisa melindungi seluruh pekerja Indonesia. Kalau sudah menerima aspirasi dari buruh, maka kapan akan memanggil pihak perusahaan Bu untuk agar rancangan undang-undang ini seimbang antara aspirasi dari buruh maupun aspirasi dari para pengusaha? Ya, tentunya kan kita juga akan mengundang mereka, kan ini panja ya, ini sebenarnya panja untuk bisa mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya baik dari pemerintah, civil society maupun kawan-kawan buruh yang paling penting. Sehingga semua pihak akan kami undang, termasuk juga pemerintah nantinya juga akan kami undang ya untuk bisa menyelaraskan semua kepentingan. Karena apa? Tidak akan bisa undang-undang ini berlaku kalau semua kepentingan tidak duduk bersama, tidak menjadi kepentingan seluruh pihak. Ya, yang paling penting bagi Komisi 9 adalah kami tidak ingin undang-undang ini begitu keluar di judicial review, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang ini harus jauh lebih baik lagi dari undang-undang sebelumnya dan bermaslahat untuk kepentingan pekerja seluruh Indonesia.
Oke, terima kasih untuk informasinya Irma Suryani, anggota Komisi 9 Fraksi Nasdem, dalam hal ini membahas rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dengan diharapkan bisa memenuhi seluruh aspirasi baik dari buruh, kemudian pihak pengusaha maupun pemerintah yang akan melaksanakan peraturan ini. Untuk sementara demikian Jose, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Andre Septian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.